Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arta Bali Visual. Nah, hari ini spesial saya nggak ngebahas tentang tradisi atau budaya, teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi keuangan atau bagaimana sih cara mengelola finansial yang baik untuk masyarakat Bali, khususnya untuk kaum Gen Z yang akan meneruskan ibaratnya gini ya, roda kehidupan yang ada di Bali saat ini sampai mungkin 50 tahun mendatang. Nah, yang pertama di sini, pernahkah kalian mikir ya, kenapa Bali yang katanya surga wisata, di dunia banyak anak muda yang masih kesulitan beli tanah sendiri? Nah, atau kenapa banyak keluarga yang punya warisan tanah luas tapi hidupnya tetap pas-pasan? Nah, hari ini kita akan bahas ya hal yang jarang dibicarakan tentang psikologi uang dan kenapa orang Bali wajib paham soal ini. Nah, oke, yang pertama di sini, di banyak desa di Bali, budaya gotong royong dan hidup bersama itu luar biasa kuat. Tapi sayangnya, cara pandang kita terhadap uang kadang masih tradisional. Misalnya, banyak yang kerja keras siang malam tapi gaji habis untuk upacara dan gengsi. Nah, banyak yang malu dianggap kikir padahal dia sebenarnya sedang nyicil masa depan. Nah, The Psychology of Money, nah ini bukunya teman-teman ya. Saya udah full baca di sini, bahkan bukunya hampir robek-robek seperti ini. Dia bilang kebanyakan orang miskin bukan karena uang ya, karena kurang uang di sini, tapi karena cara berpikir yang salah soal uang. Nah, dan ini sangat relevan banget ya dengan kondisi masyarakat Bali hari ini. Nah, di sini lanjut, kita punya adat dan budaya yang sangat-sangat luar biasa. Dari upacara ngaben, ngayah, sampai matatah. Nah, tapi seringkali kita terjebak antara menjaga tradisi dan tuntutan ekonomi modern. Nah, banyak keluarga mudah stres karena biaya hidup dan adatnya bertabrakan. Belum lagi harga tanah juga makin naik sangat gila-gilaan, teman-teman ya. Mungkin kalau di daerah Denpasar itu dia harganya udah sampai khusus di tempat daerah saya, teman-teman ya, di Denpasar Selatan ini mungkin tanah di Kapling itu udah sampai 600 jutaan ya. Itu menurut saya sih udah yang paling murah. Nah, sedangkan penghasilan kita di sini tuh masih sangat-sangat stagnan dan kompetisi dengan investor luar ya atau orang luar. Nah, kalau kita nggak belajar cara berpikir yang benar soal uang, kita di sini akan terus ketinggalan di tanah kita sendiri. Nah, psikologi uang ini bukan tentang pelit, tapi tentang paham mana yang prioritas dan bagaimana mengelola uang tanpa mengorbankan jati diri. Nah, di sini juga di Bali banyak ya yang kelihatan kaya, mungkin dia bisa bawa mobil mewah, hidup serba glamor, tapi di buku Psychology of Money ini, kaya yang sesungguh itu adalah ketika kamu punya kontrol atas waktumu. Jadi waktu itu sangat penting ya. Jadi bahkan untuk orang yang benar-benar kaya, waktu itu lebih penting dibandingkan uang. Nah, jadi bukan sekedar punya uang banyak, tapi bisa nolak kerjaan yang kamu nggak suka. Nah, contoh kalau kamu udah punya uang banyak nih, nah ibaratnya kalian tawarin kerjaan mungkin yang tidak kalian senang, kalian tentunya bisa menolaknya. Karena kalian tidak ibaratnya membutuhkan ibaratnya uang tambahan lagi dari kerjaan yang kalian tidak suka. Nah, tapi sebaliknya kalau kerjaan itu kalian suka dan mungkin penghasilannya kecil asalkan ibaratnya tetap jalan, mungkin kalian juga bisa mengambilnya. Nah, di sini tentunya kalian pasti bisa santai teman-teman ya, bareng keluarga tanpa takut tanggal tua. Biasanya yang hidup dari gaji ke gaji itu pasti sangat susah ya teman-teman ya, di tanggal tua mungkin harus minjam segala macam. Itu sih cara berpikir tentang keuangannya pasti sudah sangat kurang ya. Dan di sini juga banyak orang yang mengejar gaya hidup tapi lupa nabung. Nah, gengsinya pun tetap menjadi prioritas. Padahal diam-diam menabung itu jauh lebih keren daripada terang-terangan pamer. Nah, ibaratnya masih haus validasi teman-teman ya untuk masyarakat Bali di era sekarang ini. Nah, di sini kita hidup di era yang berbeda ya. Bali makin padat, makin mahal, dan makin cepat berubah. Kalau anak-anak muda Bali nggak mulai belajar soal psikologi uang, kita terus akan menjadi penonton di tanah kita sendiri. Nah, bukan cuma soal cari duit, tapi kalian harus ngerti caranya berpikir, cara mengelola, dan cara uang tetap tumbuh. Nah, di buku Psikologi of Money ini, kita bisa lihat teman-teman ya, ini dia bukunya sangat tidak terlalu tebal, harganya mungkin nggak sampai 100 ribuan,
Ini merupakan titik awal, teman-teman ya. Isinya bukan sekedar teori, tapi penuh kisah nyata dan refleksi. Cocok banget buat kamu yang mulai pelan-pelan bangun masa depan keuangan yang jauh lebih tenang. Nah, jadi di penutup di sini nggak terlalu panjang ya video teman-teman ya. Jadi kalau semeton, kalau ingin peduli sama masa depan, dari keluarga, tanah, dan tanah kelahiran kalian, teruslah belajar tentang soal psikologi keuangan. Nah, karena uang bukan segalanya, tapi kita paham cara berpikir tentang uang, hidup bisa jauh lebih damai. Nah, untuk link bukunya, di sini teman-teman ya, jadi kalian bisa langsung saja klik link di bawah kalau kalian mau beli. Bukunya nggak terlalu mahal, tapi ilmu yang ada di buku ini mempengaruhi kesuksesan kalian di masa depan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel ini agar terus berkembang, dan kita akan bahas semuanya di sini. Mulai dari budaya, tradisi, dan tentunya psikologi keuangan untuk menata finansial kalian di masa depan. Sekian dari video, saya ucapkan terima kasih.